Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian akidah malam ini insyaallah akan berbicara tentang bab yang ke-8, yaitu bid'ah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Madarijus Salikin bahwa tidak ada yang menyempurnakan ibadah kecuali dengan dua hal. Salat itu ibadah, puasa itu ibadah, zikir dan tilawah itu ibadah, haji dan umrah itu ibadah. Tapi orang yang mampu menjalankan ibadah dengan sempurna hanya dengan dua hal. Yang pertama, jalankan ibadah itu dengan keikhlasan. Lalu yang kedua, jalankan ibadah itu sesuai dengan sunnah. Jadi batiniyah ibadah harus di atas keikhlasan, tetapi lahiriah ibadah harus di atas sunnah. Karena ibadah ini memiliki dua aspek. Aspek batiniyahnya adalah ikhlas, aspek lahiriahnya adalah sunnah. Lalu beliau mengatakan, dalam merealisasikan ikhlas dan sunnah ini ada 4 macam orang. Orang yang paling sempurna adalah orang yang mampu menggabungkan antara ikhlas dan sunnah. Mereka mampu menyatukan antara ikhlas dengan sunnah. Ini orang yang paling sempurna menjalankan ibadah. Di tingkat yang kedua adalah orang-orang yang tidak ikhlas, juga tidak sesuai dengan sunnah. Lalu di tingkat yang ketiga, orang-orang yang ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Tingkat yang ketiga ini, mereka ikhlas tapi tidak sesuai sunnah. Ini biasanya kaum tasawuf ekstrim. Mereka jalankan banyak ibadah dan betul-betul karena Allah, tetapi tidak ada yang sesuai dengan sunnah. Ambil contoh misalnya ketika mereka berzikir dengan cara menari-nari. Mereka melakukan itu karena Allah. Bukan untuk pujian manusia, bukan untuk dapatkan kedudukan, bukan untuk popularitas. Jadi mereka ikhlas, tetapi
bahwa mereka berzikir dengan cara menari-nari, ini tidak sesuai dengan sunnah. Maka golongan yang ketiga adalah orang-orang yang ikhlas tetapi menyalahi sunnah. Nomor empat ini biasanya munafik. Siapa itu? Ibadahnya boleh jadi sesuai sunnah, tetapi tidak ada keikhlasan. Maka Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun." Boleh jadi lahiriah dari salat mereka sesuai dengan sunnah, tapi karena penyakit munafik mereka tidak mampu ikhlas. Orang-orang munafik itu tidak berat menjalankan lahiriah amal. Tetapi yang sangat berat bagi orang-orang munafik adalah ikhlas dalam beramal. Maka orang-orang munafik, amal-amal mereka sesuai sunnah, tapi tidak ada keikhlasan. Jadi inilah 4 golongan orang dalam merealisasikan ikhlas dan sunnah. Golongan pertama, orang yang sempurna menggabungkan ikhlas dan sunnah. Golongan yang kedua, orang-orang yang tidak ikhlas juga tidak sesuai dengan sunnah. Golongan yang ketiga ini mayoritas kaum sufi ekstrim, mereka ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Golongan keempat biasanya adalah orang-orang munafik, ibadah-ibadah mereka secara lahiriah sesuai dengan sunnah, tetapi tidak di atas keikhlasan. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada satu ungkapan menarik juga dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, semua jalan menuju Allah yang pernah dilewati oleh Rasulullah SAW, itulah sunnah itu. Tapi setiap jalan menuju Allah tapi tidak pernah dilewati oleh Nabi SAW, itu yang dinamakan dengan bid'ah. Kedua jalan ini sama-sama tujuannya Allah. Tapi jalan yang pertama, jalan menuju Allah, tapi Rasulullah pernah melewatinya. Ini yang dinamakan dengan sunnah. Jalan yang kedua, menuju Allah juga, tapi tidak pernah dilewati oleh Rasulullah. Ini yang dinamakan dengan bid'ah. Selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semua jalan menuju Allah tertutup dan tidak akan sampai kepada Allah kecuali jalan yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin berjalan menuju Allah melalui jalan salawat. Apa salawat yang menjadi jalan Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau lebih panjang lagi, kama sallaita ala Ibrahim sampai selesai. Ini berarti Anda berjalan menuju Allah melalui jalur salawat yang memang dibacakan Nabi. Insya Allah Anda akan sampai kepada Allah. Tapi saya ingin berjalan menuju Allah melalui jalur salawat, tapi bukan yang diajarkan oleh Nabi. Maka saya bacakan misalnya, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman sampai akhir. Oh, ini jalan nggak pernah dilewati Nabi. Walaupun jalan ini menuju Allah, tapi nggak akan sampai. Sebab itu, semua bid'ah itu tujuannya adalah Allah. Tapi ternyata itu bukan jalan yang pernah dilewati oleh Nabi SAW. Sehingga meskipun tujuannya Allah, karena itu bukan jalur yang pernah dilewati Nabi SAW, maka sebanyak apapun jalur-jalur itu dilewati, tetap tidak akan sampai kepada Allah.
Apa yang Anda inginkan dengan ibadah ini? Anda ingin sampai kepada Allah Azza wa Jalla? Anda ingin sampai kepada Allah? Kita ini dalam proses kembali kepada Allah. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Satu-satunya jalan kembali kepada Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Hanya ini satu-satunya jalan menuju Allah, ridha. Ridha. Dan ridha ada 4 macam. Yang pertama, raditu billah. Di sini Anda harus ikhlas. Di sini Anda harus di atas tauhid yang murni. Yang kedua, wabil Islam. Wabil Islami dina. Yang ketiga, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, yang ketiga, Anda jangan mencari contoh lagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu pecahan nomor 1 tadi, raditu billahi rabba, itu rububiyah. Yang kedua, uluhiyah Allah, ridho dengan rububiyah Allah, ridho dengan uluhiyah Allah, ridho dengan bil islami dina. Yang keempat, ridho dengan Muhammad SAW sebagai Nabi. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, demikianlah pemaparan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Jadi semua jalan menuju Allah dan pernah dilewati Nabi, itu yang dinamakan dengan sunnah. Semua jalan menuju Allah tapi nggak pernah dilewati Nabi, itu yang dinamakan bid'ah. Apa yang membuat orang awam ini tertipu? Karena mereka melihat jalan ini menuju Allah. Menuju Allah itu yang membuat orang awam tertipu. Menuju Allah ini yang membuat mereka tertipu. Tapi mereka tidak berpikir lebih dalam, apakah ini memang jalur pernah digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya jamaah sekalian, bahwa meski tujuannya Allah, itu tujuan yang sangat indah, tapi kalau jalurnya bukan jalur Rasulullah SAW, Anda nggak akan sampai kepada tujuan yang indah tersebut. Baik. Penulis berkata bahwa al-bid'atu fid din a'zamuz dzunub. Bid'ah dalam agama kita termasuk dosa yang sangat besar. Imam Ibnu Qayyim mengurutkan dosa, mengurutkan kesalahan seseorang manusia yang disebut oleh Allah waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas ini kata beliau ada 6. Nomor 1, waswasul khannas pada level yang paling tinggi adalah syirik. Syirik dan kufur. Pada level yang kedua adalah bid'ah. Pada level yang ketiga adalah dosa besar. Level yang keempat adalah dosa kecil. Level yang kelima adalah melakukan yang baik tapi meninggalkan yang lebih baik. Di belakang Anda berzikir, itu baik saja. Tapi kalau sedang ada kajian, ini berarti Anda lakukan yang baik dan meninggalkan yang lebih baik. Karena Anda ngaji, itu hukumnya sunnah. Tapi Anda mengikuti kajian, hukumnya secara umum adalah wajib. Ini yang kelima. Melakukan yang baik dengan meninggalkan yang lebih baik. Waswasil khannas yang keenam, fudulul mubahat. Berlebihan dalam hal yang boleh. Ngobrol itu boleh, tapi berlebihan sampai jam 2. Itu waswasil khannas. Itu waswasil khannas. Atau fudulul mukhalatah. Berlebihan dalam bergaul. Bergaul itu boleh. Tapi kalau tanpa batas, itu waswasil khannas. Fudulun naum. Tidur itu boleh. Tapi kalau tidur sehingga terabaikan kewajiban atau terabaikan yang sunnah, itu waswasil khannas. Anda tidur malam hari, boleh. Tapi tidur Anda dalam situasi ibadah, ini namanya waswasil khannas. Ini namanya fudulul mubahat. Berlebihan dalam hal yang boleh,
Sehingga ada ibadah dan kebaikan yang terlewatkan. Yang keempat, fudulut ta'am, berlebihan makan. Berlebihan makan. Makan itu boleh, tapi kalau berlebihan itu tercela. Itu waswasil khannas. Seminggu 7 hari, semuanya untuk makan. Kenapa tidak ada 2 hari berpuasa? 1 bulan 30 hari, semuanya untuk makan. Kenapa tidak ada 3 hari untuk puasa? Maka fudulut ta'am, makan secara berlebihan, nafsu makan terlalu besar sehingga banyak ibadah yang terlewatkan. Tidak ada puasa Senin Kemis, tidak ada puasa Ayyamul Bid, tidak ada puasa Arafah, nggak ada puasa Muharram misalnya. Kenapa dengan puasa-puasa ini terlewatkan? Karena nafsu kuliner yang terlalu besar. Oh, ini namanya waswasil khannas. Jadi inilah waswasil khannas sebanyak 6 tingkatan. Anda lihat, waswasil khannas yang paling tinggi adalah syirik akbar dan kufur. Dan yang kedua adalah bid'ah. Ternyata bid'ah ini ada di posisi yang kedua ini. Kenapa demikian? Karena bid'ah itu berbahaya. Berbahaya karena sebagian bid'ah itu mengkafirkan seseorang. Ambil contoh misalnya, bid'ahnya orang-orang Syiah. Apakah itu bid'ah dosa kecil? Oh tidak. Bid'ah mereka sampai kepada bid'ah kufur. Misalnya keyakinan mereka bahwa mushaf yang di tangan Anda adalah mushaf yang tidak lengkap. Mushaf yang telah dibuang oleh Utsman sebagian besar. Sehingga mushaf yang benar adalah mushaf Fatimiyah. Keyakinan ini keyakinan kufur. Dan ini bid'ah dalam bentuk keyakinan dan itu kufur. Jadi jangan dianggap enteng bid'ah itu seolah dia adalah dosa kecil, karena sebagian bid'ah itu adalah kufur. Contoh kedua, kalau Anda pergi ke Lombok, di sana ada satu aliran namanya Bahaiyah. Terkadang mereka menyebut diri mereka dengan aliran salat watu telu. Karena mereka nggak salat 5 kali sehari semalam, melainkan mereka hanya salat 3 kali sehari semalam. Apakah ini bid'ah? Ya bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena ini adalah kesalahan atas nama agama. Orang-orang yang melakukan zina itu salah, tapi tidak mengatasnamakan agama. Orang-orang yang melakukan pembunuhan itu dosa, tapi nggak mengatasnamakan agama. Tapi mereka yang memiliki aliran Bahaiyah tadi, salat sehari semalam mereka hanya 3 kali saja. Ini kesalahan, tapi atas nama agama. Itulah bid'ah itu, kekeliruan atas nama agama. Makanya nanti akan kita lihat, pelaku dosa-dosa besar semuanya punya keinginan bertaubat kecuali pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu nggak ada yang punya rencana bertaubat. Kenapa? Karena kesalahan mereka terasa agama. Karena kekeliruan mereka terasa kebenaran. Kapan taubatnya? Kapan taubatnya jamaah sekalian? Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi itulah bid'ah itu ya, sangat berbahaya karena bid'ah itu nggak semuanya dosa kecil. Tapi sebagian bid'ah itu justru mengkafirkan. Contoh berikutnya, bid'ahnya orang-orang Ahmadiyah. Kenapa dinamakan bid'ah? Karena kesesatan mereka dianggap Islam. Kesesatan mereka dianggap ajaran Islam. Makanya dinamakan dengan bid'ah. Saya katakan sekali lagi, kalau orang membunuh,
itu tidak dinamakan bid'ah karena tidak mengatasnamakan Islam. Tapi kalau orang-orang Ahmadiyah tersesat dan itu atas nama Islam, itu yang dinamakan dengan bid'ah. Jadi sampai di sini, makanya Nabi kita menyebutkan bid'ah itu kesesatan. Kenapa dinamakan kesesatan? Karena bid'ah adalah kesalahan yang dianggap benar. Itu yang dinamakan sesat. Coba antum lihat tersesat di jalan. Ini jalan Seroja. Anda tersesat gangnya misalnya. Orang yang tersesat itu awalnya merasa benar. Ya, ini pasti benar ini. Tapi ternyata nggak sampai tujuan. Barulah sadar kalau dia telah tersesat. Semua kesesatan itu berawal dari rasa benar. Ulangi, semua kesesatan berawal dari rasa benar. Tapi ternyata nggak sampai tujuan, barulah sadar kalau dia telah tersesat. Maka saat Nabi kita bersabda, kullu bid'atin dhalalah, semua bidah itu adalah dhalalah. Nabi nggak menyebutkan semua bidah itu adalah dosa. Karena dosa itu dosa yang dirasa salah. Tapi sesat itu adalah salah yang dianggap benar. Ini yang membuat bidah itu kesesatan. Karena di satu aspek tujuannya Allah. Tapi di sisi lain jalannya bukan jalan Rasulullah. Orang-orang awam akan tertipu karena tujuan. Sementara mereka nggak sadar dengan jalan menuju tujuan yang ternyata salah. Baik jemaah sekalian, jadi kesimpulan bid'ah itu bukan dosa kecil. Tetapi dosa besar. Kalau ada yang berkata, tapi kan ada bid'ah yang dosa kecil. Bid'ah yang tidak bersifat akidah. Misalnya bid'ah dalam zikir. Itu dosa kecil? Enggak juga. Kenapa? Anggaplah bid'ah salawat tertentu, bid'ah zikir tertentu, anggap itu dosa kecil. Tapi bukankah itu dilakukan terus-menerus? Dan bukankah itu dianggap kebenaran? Bid'ah, anggaplah misalnya bid'ah A dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus. Apakah dia dosa kecil? Enggak. Ulama kita mengatakan la saghaira ma'al istimrar wala kabaira ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau beristighfar dan tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Maka enggak ada bid'ah yang dosa kecil, semuanya dosa besar. Kalaupun dikatakan bidah ini dosa kecil, tapi bahwa ini dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi dosa besar. Nomor dua, bahwa dia dianggap satu kebenaran, padahal bukan, itu pun membuatnya menjadi dosa besar. Maka di sini penulis mengatakan bahwa bidah itu adalah dosa besar dalam agama, bukan dosa kecil. Beliau mengatakan ta'rif bid'ah, definisi bid'ah, al-bid'atu hiya ihdatsun fid din. Bid'ah itu membuat hal baru dalam Islam. Membuat hal baru dalam ibadah. Anda garis bawahi hal baru tadi. Bid'ah itu ibadah baru. Baru dengan dua pengertian. Bisa jadi baru karena tambahan-tambahan, atau bisa jadi baru karena dikurang-kurangi. Bidah itu bisa terjadi karena nambah-nambah, tapi bisa juga karena ngurang-ngurangin. Orang-orang aliran Bahaiyah tadi, mereka nggak menambah salat yang ke-6. Mereka pun tidak menambahkan salat yang ke-7. Tapi mereka mengurangi salat yang 5 menjadi 3. Bid'ah mereka bukan bid'ah menambah, tapi bid'ah mereka adalah mengurangi. Syiah aliran Nusairiyah. Syiah yang konon alirannya Bashar Assad, presiden Suriah itu. Kononnya. Apakah mereka berhaji ke Baitullah? Tidak, mereka enggak berhaji. Rukun Islam mereka adalah syahadat, mereka
sholat, mereka puasa, mereka berzakat, tapi mereka tidak menjalankan, mereka nggak menjalankan haji. Bahkan mereka berkeyakinan bahwa haji itu penyembahan terhadap batu yang bernama Hajar Aswad, dan itu kufur. Di sini Anda lihat Syiah Nusairiyah menambah atau mengurangi, mereka mengurangi. Bid'ah mereka bukan bid'ah menambah, tapi bid'ah mereka adalah dengan cara mengurangi. Oleh sebab itu, definisi bid'ah adalah Islam yang baru. Hal baru dalam Islam. Hal baru dengan dua pengertian, baru karena tambahan-tambahan atau baru karena pengurangan-pengurangan. Semua yang sifatnya baru karena tambahan, karena pengurangan, itu dinamakan dengan bid'ah. Baik, baru berarti ada yang lama. Yang lama dinamakan dengan al-atiq. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Alaikum bil atiq." Ambillah Islam yang lama. Karena Islam yang baru itu bid'ah. Islam atiq yang lama. Kapan dinamakan lama? Islam yang ada di zaman Nabi dan para sahabat, itulah atiq, itulah Islam yang lama. Maka semua ajaran Islam yang ada di zaman mereka, itulah Islam yang sesungguhnya. Itulah yang dinamakan dengan sunnah itu. Adapun ada ajaran Islam, tapi nggak ada di zaman mereka, oh ini Islam yang baru. Dan yang baru itu yang dinamakan dengan bid'ah. Maka Imam Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, saat beliau mendefinisikan bid'ah, karena jamaah sekalian, definisi bid'ah itu tidak usah ambil dari saya. Anda pun nggak usah ambil dari Kiai Fulan, dari Habib Fulan. Apakah para sahabat Nabi tidak mendefinisikan bid'ah? Mereka mendefinisikan bid'ah. Apakah Rasulullah tidak definisikan bid'ah? Beliau pun definisikan bid'ah. Ya sudah. Jadi jangan sampai kita beda pendapat dalam definisi sehingga kita beda pendapat ke ujung-ujung. Satukan dulu definisinya agar kita nggak kemana-mana. Salah satu contoh misalnya ada yang bilang bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Ini kata hasanah ini datang dari definisi yang mana? Jadi kembalikan bid'ah itu kepada definisinya dalam hadis atau kepada definisinya dalam ucapan para sahabat. Kalau bid'ah itu definisi Anda, definisi saya, wajar kalau kita terus tidak bersepakat. Tapi Rasulullah SAW adalah titik kesepakatan kita. Sahabat-sahabat beliau adalah titik temu kita. Kenapa kita tidak ambil definisi bid'ah dari mereka? Baik. Saya berikan definisi bid'ah dalam ucapan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kullu ibadatin la yata'abbadu biha, lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fahuwa bid'atun fid din. Semua yang dianggap ibadah, padahal tidak ada sahabat Nabi yang menjalankannya, maka itu dinamakan dengan bid'ah. Semua yang dianggap ibadah. Berarti kalau Anda lakukan sesuatu tapi tidak dengan keyakinan ibadah, bukan. Contoh. Setiap malam minggu, minggu ganjil pertama dan ketiga, secara rutin Masjid Istiqomah ada kajian. Kajian ini ibadah enggak? Ibadah. Tapi merutinkannya malam minggu, oh jangan-jangan kawan sebelah ada yang bilang, oh kalian merutinkan yang tak dirutinkan Nabi, kalian bid'ah. Saya lihat ini sering disalahfahami, jangankan orang awam seperti kita, tapi banyak juga guru-guru kita yang terjebak dengan istilah rutinitas itu. Kalian ngaji setiap malam minggu, iya rutin. Artinya
Ngaji itu ibadah, lalu kalian rutinkan pada malam minggu, artinya kalian rutinkan yang tak dirutinkan Nabi. Itu bid'ah itu. Bukan ngajinya yang bid'ah, tapi rutinitasnya yang bid'ah. Kenapa? Ya kalian rutinkan yang tak dirutinkan Nabi. Kembali kita kepada definisi Hudzaifah. Bid'ah itu segala yang dianggap ibadah. Dan ternyata tidak ada di zaman sahabat. Rutinitas malam minggu ngaji seperti ini, rutinitasnya apakah Anda anggap itu ibadah? Ngaji ibadah. Rutin malam minggunya itu ibadah lagi. Ada yang mengatakan demikian? Nah, ketika rutinitas malam minggu ini tidak dianggap ibadah, maka ini tidak dinamakan dengan bid'ah. Contoh lain misalnya, Anda baca Al-Quran satu hari one day one juz atau one day three juz? Satu hari 5 juz deh. Oh, 5 juz kebanyakan. Kapan waktunya nyari makan ya? Takut lapar kawan kita. Anggaplah satu hari 1 juz. Itu rutin itu. Rutin. Setiap hari. Baca Qurannya itu ibadah, oke. Tapi 1 juz rutin, artinya kamu rutinkan yang tak dirutinkan Nabi. Oh, itu bid'ah itu. Ini yang ingin kita luruskan. Merutinkan yang tidak dirutinkan Nabi, apakah serta-merta menjadi bid'ah? Tidak. Kenapa? Merutinkan yang tidak dirutinkan Nabi dengan niat ibadah itu yang bid'ah. Tapi Anda merutinkannya bukan karena niat ibadah, rutinitas tanpa niat ibadah tidak dinamakan bid'ah. Anda ngaji misalnya, setiap hari, 1 juz, Anda rutin. Tapi kan Anda nggak mengatakan, di antara sunnah muakkad dari Nabi, 1 hari 1 juz. Nah, ketika rutinitas 1 hari 1 juz itu tidak dengan niat ibadah, maka dia tidak bisa dinamakan bid'ah. Karena bid'ah itu kata Hudzaifah bin Yaman, kullu ibadatin, setiap yang dianggap ibadah, lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin SAW, dan ternyata tidak ada ibadah itu di kalangan para sahabat, maka itu yang dinamakan bid'ah. Jadi dengan demikian, apapun yang Anda lakukan, Anda rutinkan, tapi tidak ada niat ibadahnya, hanya sekedar rutinitas saja, maka itu tidak dinamakan ibadah. Karena ibadah itu ibadah yang baru. Karena bid'ah itu ibadah yang baru. Kalau Anda tidak merasa ini adalah ibadah, ini hanya rutinitas biasa saja, boleh 1 juz sehari, boleh juga 2 juz, boleh juga 3 juz, ini tidak dinamakan dengan bid'ah. Baik, jadi kata beliau, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin SAW fahuwa bid'atun fid din. Semua yang dianggap ibadah dan ternyata tidak pernah dijalankan para sahabat, maka dia adalah bid'ah. Kita kasih contoh salawat yang tadi saya sampaikan. Allahumma salli salatan kamil wa sallim salaman tamman sampai akhir. Apakah orang melakukannya dengan rasa ibadah, dengan niat ibadah? Oh iya, dengan niat ibadah itu. Oke, kita lihat di zaman para sahabat. Apakah mereka pernah menjalankan ibadah dengan salawat ini? Enggak. Itu yang dinamakan bid'ah. Jadi semua yang dianggap ibadah dan ternyata enggak pernah dijalankan para sahabat, itu yang dinamakan dengan bid'ah. Kenapa para sahabat ini yang menjadi parameter? Jemaah sekalian, karena di zaman mereka Islam ini disempurnakan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum.
pada hari ini agama telah sempurna untuk kalian. Ya, maka Imam Malik menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan semua yang belum ibadah pada hari ayat ini turun, semua yang bukan ibadah pada saat ayat ini turun, maka dia bukan ibadah, maka dia bukan dari Islam. Semua yang belum ibadah saat ayat ini turun, maka dia bukan Islam. Ketika turun al-yauma akmaltu, apakah misalnya salat Rajab itu sudah ada? Belum. Berarti itu bukan dari Islam. Misalnya ta'rif. Anda tahu ta'rif? Kita di Indonesia ini bid'ahnya sebenarnya kecil dibandingkan orang-orang sebagian negara Arab. Bid'ah ta'rif artinya Arafah. Apabila masuk hari Arafah, maka masyarakat yang di Indonesia dan di mana-mana misalnya, setelah salat asar, semua pergi ke masjid dengan menggunakan pakaian ihram. Itu yang dinamakan ta'rif. Memasuki masjid pada hari Arafah menggunakan pakaian ihram, lalu berzikir, berdoa sampai matahari terbenam. Anda berzikir, berdoa sampai matahari terbenam di masjid pada hari Arafah, itu dilakukan Ibnu Abbas. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, bolehkah pada hari Arafah begitu selesai asar saya pergi ke masjid untuk zikir doa sampai matahari terbenam? Kata Imam Ahmad, silakan. Kaum salafus salih melakukan itu. Antara lain Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi muncul ta'rif. Apa yang dimaksud ta'rif? Pergi ke masjid bukan hanya untuk zikir dan doa sampai matahari terbenam, tapi dengan memakai pakaian ihram. Misalnya Anda pergi ke Empang dulu beli pakaian ihram, pergi ke Bogor dulu beli kain ihram, ke Tanah Abang beli ke Seramaji beli kain ihram. Kirain mau pergi haji atau umrah. Ternyata mau masuk masjid setelah setelah sholat asar pada hari Arafah. Ini namanya ta'rif. Di Indonesia alhamdulillah belum ada. Dan jangan sampai ada pula. Gitu ya. Jemaah sekalian, orang-orang yang melakukan bid'ah ta'rif ini masuk masjid hari Arafah dengan pakaian ihram. Apakah ini ibadah? Oh ya, ini ibadah. Apa hukumnya? Oh, ini sunnah muakkadah. Misalnya seperti itu. Sebab kalau dia bilang ibadah, hanya ada dua kemungkinan. Ini wajib atau ibadah yang hukumnya sunnah. Untuk menentukan ibadah wajib atau hukumnya sunnah itu perlu dalil. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, di zaman Nabi tidak ada bid'ah ta'rif ini. Dan standar adalah zaman Nabi dan zaman para sahabat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah kalau salat Rajab juga belum ada di Indonesia, alhamdulillah. Cuman perlu dikasih tahu supaya nggak ada yang terjebak. Salat sunnah Rajab, salat yang dilakukan malam Kamis pertama di bulan Rajab. Malam Kamis pertama di bulan Rajab. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa definisi bid'ah menurut Ibnu Mas'ud? Beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat." Siapa di antara kalian yang mencari ajaran Islam, ambil ajaran Islam itu dari orang yang telah wafat, yaitu para sahabat. Maka ajaran Islam adalah ajaran yang datang dari para sahabat. Semua ajaran yang dianggap ajaran Islam tapi enggak datang dari para sahabat, Ibnu Mas'ud mengatakan itu adalah bid'ah. Baik. Penulis berkata, al-bid'atu fid dini kulluha dhalal. Semua bid'ah itu dhalal, sesat.
Semua bid'ah itu dolalah, adalah sesat. Sayangnya di negara kita nggak boleh nyesatin. Kalau Anda bilang aliran A sesat, secara hukum Anda bisa ditangkap polisi. Tuduhannya apa? Tuduhannya adalah intoleran. Intoleran. Kita punya seorang kawan, kemudian ada yang menyatakan dia ini teroris. Kita coba tanyakan kepada kawan-kawan dari polisi, coba cari tahu betulkah ini teroris. Begitu dijawab oleh polisi, dia bukan teroris, tetapi intoleran. Apa itu intoleran? Itu dia, orang melakukan A, Anda bilang sesat, itu intoleran itu. Jadi oleh sebab itu, kalaupun Anda ngomong sesat, jangan hubungkan dengan pihak tertentu. Karena sekarang tuh regulasinya udah nggak memungkinkan itu. Makanya ada seorang petinggi di negara ini juga lah, pernah ngajak saya, kata dia, Ustadz, hati-hati. Orang yang boleh ditangkap penegak hukum itu, pertama radikalisme, kedua komunisme, yang ketiga tekstualisme, yang keempat sesatisme. Oh, ini dapat dari mana? Oh, itu rekomendasi dari orang besar kepada para penegak hukum. Dan penegak hukum akan menjadikan empat hal ini acuan. Baiklah, radikalisme mungkin bukan Anda, walaupun dengan tafsir orang tertentu Anda orangnya. Komunisme jelas bukan Anda. Tapi tekstualisme dan sesatisme itu Anda 100%. Apa itu tekstualisme? Oh, ini nggak ada Al-Qur'annya, ini nggak ada ayatnya. Itulah tekstualisme itu. Itu yang dimaksud dengan tekstualisme. Ini nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Oh, Anda ini orang tekstualisme. Tekstualisme ini cabang dari radikalisme. Lalu yang ketiga, yang keempat, sesatisme. Oh, aliran itu sesat. Itu sesatisme. Jadi hati-hati saja, apalagi bicara terbuka. Ketika Anda harus menyesatkan, hindari menyebutkan kelompok tertentu, apalagi nama tertentu. Ya, cukuplah Anda sesatkan sifat dan ciri-ciri tertentu saja. Karena kalau Anda sesatkan, sebutin nama tertentu, golongan tertentu, itu sudah masuk dalam ranah hukum. Anda bisa ditangkap. Baik. Kata Nabi SAW, kullu bid'atin dalalah. Semua itu bukan tiga. Semua bid'ah itu adalah sesat. Oh, kata semua di sini bukan semua, tapi sebagian. Baik, kalau menurut Anda semua itu artinya sebagian, apa kata Ibnu Mas'ud berikut? Apa komentar Anda dengan ucapan Ibnu Mas'ud berikut? Ibnu Mas'ud berkata, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat walaupun ada orang yang menganggapnya hasanah. Semua bid'ah itu sesat walaupun ada orang yang menganggapnya hasanah. Ini ucapan Ibnu Mas'ud. Ya, kalau itu ucapan Wahabi dari Mekah, nggak usah terima. Ya, tapi ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Semua bid'ah itu sesat walaupun orang menganggapnya hasanah. Maka Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat beliau mengatakan, bid'ah itu sebetulnya muncul karena hasanah itu. Sekiranya orang nggak menggunakan teori hasanah, nggak muncul bid'ah-bid'ah ini. Iya, kita azan dulu. Empat 14 menit menjelang
qomat. Ada pertanyaan tertulis? Ada pertanyaan langsung? Iya, fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jawabannya positif. Terkait dengan doa, Nabi kita memberikan kita kebebasan. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah." Apabila seseorang di antara kalian berdoa, awalilah dengan pujian kepada Allah. Tsumma yusalli ala nabiyhi. Lalu ucapkan salawat kepada nabinya. Yang ketiga, tsummal yakhtar minal mas'alati ma syaa. Kemudian silakanlah memilih doa yang dikehendaki. Silakan memilih doa yang dikehendaki. Ya, hadis ini diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Hadis ini memberikan kita semua kebebasan dalam memilih doa. Termasuk dengan bahasa doa juga. Kadang-kadang ada satu keinginan, entah apa bahasa Arabnya. Apalagi doanya dalam Al-Quran. Muncul juga bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Tak jadi soal, silahkan saja. Bagaimana kalau waktu sujud saya doa dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia? Saya nggak jawab ya. Jawabannya dari Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Muhadzab, beliau mengatakan, berdoa di waktu sujud atau menjelang salam dengan bahasa ajam dibolehkan kalau memang tidak mampu bahasa Arab. Tidak mampu ya. Kalau mampu jangan, sholatnya batal. Tapi kalau memang Anda nggak mampu, apa doanya biar ayah saya sehat misalnya? Anda nggak tahu doanya, padahal ada Allahumma shfihi misalnya. Dan Anda nggak hafal, nggak tahu doanya bahasa Arab, apalagi dari hadis, sehingga Anda berdoa dengan bahasa Indonesia. Doa bahasa Indonesia dalam sholat dengan alasan tidak mampu bahasa Arab, hukumnya boleh. Baik. Di sini pertanyaan kedua tertulis terkait dengan penyediaan box makan setiap hari Jumat. Ini fenomena baru di kota besar seperti Jakarta. Setiap selesai Jumatan itu sudah ada nasi jum. Tahu nasi jum? Nasi Jumat namanya. Kalau anak saya ada TK, kita sholat nanti ada sijum. Nah, dia bilang sijum. Kenapa dengan nasi kotak hari Jumat itu? Semua orang keluar masjid rata-rata lapar. Karena kalau makan sebelum Jumatan, dapatnya tidur, tidak dapat khutbah. Ayo kita makan dulu lah, jam 11, sebentar lagi Jumatan. Makanlah jam 11, yang Anda dapatkan cuma tidur. Sampai di masjid nyari di mana tiang, di mana kipas, aset terdekat di mana. Habis makannya pun pakai balado gitu. Jadi kepenasan dia nyari kipas, tidur sudah. Sehingga banyak orang menghindari makan sebelum Jumat. Konsekuensinya selesai Jumat rata-rata orang lapar. Lalu muncullah nasi bok ini. Nah, apakah ini jamaah sekalian hukumnya bid'ah? Jawabannya tidak.
Orang membagi-bagikan nasi Jumat, ya itu namanya memberi makan. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat hari yang mulia, semua amal dilipat gandakan karena kemuliaan hari Jumat itu. Hanya saja yang paling dibutuhkan orang selesai Jumatan adalah makan. Kalau Anda mau ngambil model lain boleh juga. Yang paling dibutuhkan orang selesai subuh apa? Sarapan. Buatkan di depan itu. Sehingga nasi bok Anda bukan bok Jumat, tapi bok subuh Jumat. Kenapa? Habis selesai subuh, orang semuanya rata-rata lapar juga. Udah ada sarapan Jumat pagi. Silakan saja. Tapi kalau sarapan Kamis pagi jangan. Karena orang banyak puasa. Kawan-kawan nanti banyak yang lupa kalau udah datang nasi kuning. Baik, jadi insya Allah bahwa adanya nasi Jumat itu tidak masuk kategori bid'ah insyaallah taala. Ya, karena ada dalil umumnya gitu ya. Soal rutin tak rutin. Sebetulnya Anda dan saya kan rutin juga kalau sholat selalu pakai surat Al-Ikhlas, betul nggak? Jangan ada dusta dong di antara kita. Kita kan sahabat. Pokoknya kalau sholat zuhur Allahu Akbar waladhdallin qul huwallahu ahad. Itu otomatis itu. Enggak pakai mikir. Kalau setiap yang dirutinkan itu bidah, Anda bidah itu. Kenapa rutin sekali setiap sholat zuhur wal asri al kausar? Itu pakai itu. Atau kalau tidak surat An-Nasr dengan Al-Ikhlas. Wal adiyat aja. Salat zuhur itu enggak ketemu dengan wal adiyat biasanya. Ketemunya dengan Al-Ikhlas. Anda rutin, kategori rutin sebetulnya. Pernahkah Anda salat 5 waktu sehari semalam tanpa Al-Ikhlas? Rasa-rasanya tidak. Karena kita enggak jauh beda gitu kan. Jadi kalau setiap rutin yang tak dirutinkan Nabi adalah bid'ah, maka Anda itu bid'ah itu salat dengan baca Al-Ikhlas terus menerus. Tinggal itu yang tadi kita jelaskan. Definisi Hudzaifah bin Yaman, apakah rutinkan Al-Ikhlas ini? Apakah bagi Anda ini satu ibadah? Kalau ini Anda lakukan dengan niat ibadah ya sudah, Anda memang bid'ah. Tapi kalau Anda bacakan Al-Ikhlas saja, kenapa? Ya itu yang mudah bagi saya, yang lain belum hafal, makanya itu rutinitas saya memang. Tapi bukan alasan bahwa ini ibadah. Bacakan ini secara rutin hukumnya sunnah muakkad. Enggak. Semata-mata karena saya buru-buru dan itulah. Dan ada juga kawan, kenapa selalu baca surat Al-Ikhlas? Terus terang, surat pendek yang paling saya cintai adalah surat Tauhid ini. Bukan soal 4 ayatnya, tapi soal Tauhid. Dari awal sampai akhir itu Allah yang dibicarakan. Berarti Anda merutinkannya bukan dengan niat ibadah, tapi karena kecintaan Anda terhadap tauhid yang ada di dalam, itu tidak dinamakan dengan bidah. Bidah itu ketika satu rutinitas dengan niat ibadah. Maka apapun yang Anda rutinkan, tapi tidak ada niat ibadahnya, itu tidak dinamakan dengan bidah. 5 menit lagi. Ada pertanyaan lain? Iya, fadhal, silakan. Assalamualaikum. Bermakmum kepada orang yang melakukan bid'ah. Pertama, 2 macam. Pertama, ini adalah kategori waliul amar. Dia pemimpin. Tapi saat yang sama dia pelaku bid'ah. Maka meninggalkan imam pelaku bid'ah, padahal imam itu waliul amar, meninggalkan salat di belakangnya, itulah yang bid'ah. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, penjahat besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu selalu salat di belakangnya, padahal ini penjahat besar.
Kenapa? Karena Hajjaj adalah gubernur Basrah. Maka kalau pelaku bidah itu seorang pemimpin lalu dia jadi salat, imam salat, maka Anda harus salat di belakangnya. Tapi kalau imam itu pelaku bidah dan bukan seorang pemimpin, ini perlu dilihat juga bid'ahnya membatalkan salatnya atau tidak. Karena kaidah berbunyi, man sahhat salatuhu li nafsihi fa salatuhu li ghairihi sahihah. Kalau salatnya dia sah untuk dirinya, maka salatnya untuk orang lain sebagai imam hukumnya juga sah. Ini pelaku bidah, oke. Tapi salatnya sendiri kategori sah enggak? Kecuali misalnya kalau seperti salatnya orang-orang Syiah. Kategori mereka ya kategorinya enggak sah. Enggak boleh berimam dengan mereka. Baik. Maka imam-imam yang masih melakukan bid'ahnya pun di dalam salat, kalau di luar salat itu bid'ah yang masih enteng karena tidak dalam salat maksud saya. Tapi kalaupun imam ini bid'ahnya di dalam salat, contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, amin. Ini bid'ah di dalam salat. Membatalkan salat atau tidak? Kalau bid'ahnya ini membatalkan salat, sudah Anda nggak boleh salat di belakang. Dan dia wajib dihentikan jadi imam, tapi dengan cara yang bijak. Bukan dengan cara yang salah. Namun, kalau bid'ahnya dalam salat itu tidak membatalkan salat, silahkan salat di belakangnya. Silahkan, misalnya, sebelum salat, usolli dulu gitu ya. Usolli, ini bid'ah. Tapi di luar salat, namun bagian dari salat, salatnya tidak batal, ya silahkan diikuti. Tapi kalau misalnya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, amin. Membatalkan salat tidak tuh? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, amin. Membatalkan salat atau tidak? Kenapa membatalkan salat? Karena ini namanya bicara dengan sengaja. Bicara dengan sengaja. Bicara dengan sengaja membatalkan salat. Nabi kita dalam hadis Muawiyah mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha min kalamil bashar. Terus orang-orang yang salatnya seperti itu tidak serta-merta pula kita batalkan itu. Kenapa? Kalau dia orang yang awam, tentu kesalahannya dimaafkan karena keawamannya. Tapi kalau memang dia orang yang kategorinya sudah berilmu dan dia masih melakukan itu, ya itu kesalahan yang udah nggak dimaafkan. Jadi kesimpulan, seorang imam yang melakukan bid'ah, kalau dia seorang pemimpin, Anda tetap wajib ikut. Gimana kalau bid'ah seorang pemimpin dalam sholat ini, bid'ah yang membatalkan sholat? Iya, Anda tetap wajib ikut, tapi kalau bid'ahnya ini sampai membatalkan sholat, nanti setelah selesai sholat Anda ulangi lagi sholat. Ada referensinya? Ada. Referensinya adalah kitab Syarhus Sunnah ditulis Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan, apabila imam seorang ahli bid'ah dan dia pemimpin, maka ikutilah. Dan kalau sudah selesai sholat, maka ulanglah. Itu kalau bid'ah ini membatalkan sholat. Adapun kalau yang jadi imam itu bukan pemimpin dan sholatnya ada bid'ah, maka kalau bid'ahnya membatalkan sholat, Anda nggak boleh ikut. Ya, tapi kalau bid'ahnya nggak membatalkan sholat, silahkan tetap diikut. Tapi ingat, kewajiban Anda adalah menggantinya dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.